Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sudah sehat semua ya? Nah, ini kita bertemu lagi dalam proses pembelajaran matematika. Namun yang terpenting adalah Bapak menanyakan kabar dulu. Apakah kalian sehat? Karena tentunya ya di masa pandemi ini kita sudah 1 tahun tidak tatap muka di sekolah. Sudah 1 tahun kita belajar matematika secara daring seperti ini. Tapi tidaklah apa ya, kita tetap melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini, sehingga proses transfer pengetahuan, proses pendidikan tidak berhenti gara-gara COVID-19. Sering sekali Bapak mengingatkan protokol kesehatan. Ada 5 ya. Ada 5 protokol kesehatan yang dapat menghindarkan kalian dari COVID-19. Yang pertama, masih ingat nggak apa? Memakai masker. Ya, jaga jarak. Masker ya. Yang pertama memakai masker, yang kedua apa? Menghindari kerukunan. Menghindari kerumunan boleh ya. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun. Itu penting ya. Ada air yang mengalir. Jadi kalau kalian habis keluar, kan tidak tahu ya, ketika kita pegang apa di luaran, kemudian ada virus atau bakteri yang menempel, kita nyampe rumah cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, sehingga kita tidak tertular ya atau terjangkit ya. Nah, ada lagi. Jadi udah berapa? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas. Apalagi? Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Ya, minimal 1 meter, 2 meter itu baik sekali. Nah, itu adalah himbauan dari pemerintah supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Karena ada ya, virus itu ada. Bapak tahu sendiri banyak Bapak yang ada juga yang kena ya, dan itu betul-betul ada. Dan caranya ya 5M itu sangat efektif sekali. Jadi kalau kalian menerapkan protokol kesehatan itu, insya Allah tidak akan sampai terkena virus corona COVID-19. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Trisandi. Silakan Trisandi pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Iya, terima kasih Trisandi. Dengan kita berdoa di pagi ini, semoga kita diberikan kelancaran, dikasih kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Dan diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, Bapak mau ngecek dulu suara Bapak kedengaran dengan jelas? Iya. Bapak bicara tiba-tiba tidak kedengaran gitu ya. Iya. Kedengaran ya? Kedengaran semua? Iya. Seandainya kalian itu merasa kok suara Bapak nggak nyampe gitu, kalian chat boleh ya. Kalian boleh chat ke Zoom ini sehingga diperbaiki apa yang salah, apakah ada kendala teknis gitu ya, itu boleh pakai chat. Oke, gitu ya. Nah, Bapak pengen tanya nih, materi Bapak hari ini adalah tentang aritmetika sosial. Aritmetika sosial ini bab baru di kelas 7 semester 2, dan ini pun akan masuk dalam ujian PAT. Jadi kalian harus serius ya. Apa yang Bapak terangkan hari ini harus serius sekali dipahami, karena akan dikeluarkan di ujian PAT. Nah, biasanya sih kalau misalnya Bapak mengatakan ada ujiannya loh, pasti kalian akan serius sekali nih melihat soal-soalnya ya. Nah, Bapak pengen tanya di sini. Siapa di sini yang orang tuanya sebagai pedagang?
Ayo, Acung. Yang orangnya sebagai pedagang atau pengusaha. Oh, lebih keren lagi. Ada di sini. Rafka. Siapa lagi? Desta. Ada lagi? Trisandi. Oke, siapa lagi? Ales. Banyak ya ternyata ya. Nah, buat apa sih kaitannya atau apa sih kaitannya pedagang dengan kok materinya dikaitkan dengan pedagang orang tua gitu ya? Jadi aritmetika sosial ini sangat erat kaitannya dengan proses jual beli. Jadi kalau kalian menguasai banget materi aritmetika sosial ini, diharapkan kalian tahu dasar-dasar bagaimana proses jual beli. Tahu bagaimana menjadi seorang pengusaha. Pengen kaya kan ya? Biasanya pengusaha itu kaya, gitu ya. Pelajari baik-baik. Pelajari baik-baik dari awal kalian masih sekolah SMP, pelajari ilmunya bagaimana proses jual beli, hitung-hitungannya. Begitu ya. Jadi harus semangat kita belajar materi bab aritmetika sosial ini. Pengen tanya dulu di sini ada 31 siswa yang sudah hadir plus ada pengawas ya. Berarti nanti untuk absensi Bapak akan share ke Classroom ya. Jadi nanti linknya nanti Bapak share ke grup WA, kalian nanti tuliskan namanya untuk absensi. Untuk absensi. Paham ya? Untuk absensi ya. Jadi secara online juga absennya. Oke. Ya. Sebelum masuk ke inti, Bapak pengen tanya nih, materi sebelumnya. Karena ini sangat penting. Kalau materi sebelumnya kalian tidak menguasai, takutnya nanti ada miss. Ada kendala ketika belajar hari ini. Materi sebelumnya adalah yang mendasari dan menunjang materi ini adalah tentang operasi bilangan bulan. Bapak pengen tanya, kalau seandainya Rp5.000 ditambah Rp2.500, berapa hasilnya? Rp7.500. Kalau masalah uang sih cepet ya. Kalau masalah uang cepet ya. Oke. Ada lagi. Rp10.000 dikurangi Rp3.000. 9.000. Oh, berapa? Rp10.000 dikurangi Rp3.000. Oh, Rp7.000. Ingat ya rupiahnya ya disebutkan ya. Beda sekali ketika Rp10.000 dikurangi Rp3.000 lah. Itu beda dengan Rp10.000 dikurangi Rp3.000. Nah, gitu. Karena itu dalam bentuk uang. Coba Bapak pengen ngetes perkaliannya. Perkaliannya seandainya misalkan Bapak ngasih soal gini. 5 dikali 6. 30. 7 dikali 4. 28. Oke, luar biasa ya. Sebenarnya Bapak sudah ini ya, nggak meragukan kalian ya, siswa SMP 2 itu matematika dasarnya sudah sangat baik sekali. Karena ada tesnya ya. Jadi ketika kalian ospek itu kan dites matematika dasar sama Bapak itu. Dan itu udah lulus semua. Oke, luar biasa. Hari ini kita Bapak mau share ini ya, share screen dulu ya. Kelihatan? Kelihatan? Share screen. Kelihatan ya. Nah, ini jangan coret-coret. Nah, ya, bagus. Materi aritmetika sosial ini ada 3 penilaian nih. Perhatikan baik-baik. Penilaian pertama yaitu tentang penilaian kognitif kemampuan kalian. Jadi yang dinilai itu adalah tentang soal-soal bagaimana cara kalian memecahkan masalah di materi ini. Itu ya. Penilaian kedua itu tentang penilaian keterampilan. Jadi proses pembelajaran hari ini kalian akan dinilai oleh Bapak dan teman-teman Bapak ada di sini ya. Banyak ya. Di sini ada banyak teman-teman Bapak yang akan menilai proses pembelajaran kalian. Dan yang ketiga adalah sikap. Sikapnya adalah Bapak fokuskan pada sikap kalian terhadap kebudayaan Cirebon. Apakah kalian mengenal gitu ya? Apakah tahu banget gitu? Apakah hanya sekedar tahu gitu?
Nah, itu ada penilaian tentang sikap. Oke, kita lanjut. Ini kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah mengenal dan menganalisis. Jadi kalian harus mengenal apa sih materi tentang aritmetika sosial, khususnya tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan banyaknya unit, dan menganalisis ya. Di sini ada menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial. Di dalamnya ada penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Berikutnya ada indikatornya ini. Indikator yang pertama adalah menemukan rumus nilai keseluruhan, nilai per unit, dan banyaknya unit dari masalah penjualan dan pembelian yang berkaitan dengan budaya Cirebon. Yang keduanya adalah memecahkan masalah nilai keseluruhan, nilai per unit, dan banyaknya unit dari masalah penjualan dan pembelian. Nah ini, jadi ada satu lagi di sini yang ini tujuannya ya. Setelah mengamati video animasi pada aplikasi Powton, jadi Bapak nanti bikin animasi berupa ini ya, animasi matematika. Dari animasi ini siswa dapat menemukan rumus nilai keseluruhan. Berarti kalian harus perhatikan baik-baik. Ketika Bapak menayangkan sebuah animasi, kalian perhatikan baik-baik apa isinya. Kemudian Bapak akan tanya sesuatu. Nah, ini berarti harus siap ya. Nilai per unit dan banyaknya unit dari masalah penjualan dan pembelian yang berkaitan dengan budaya Cirebon dengan tepat. Nah, selalu Bapak akan bawa-bawa ini budaya Cirebon. Karena Bapak ini sangat suka dengan kebudayaan ya. Jadi segala macam hitung-hitungan Bapak kaitkan budaya Cirebon. Nah, yang B, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan masalah nilai keseluruhan, nilai per unit, dan banyaknya unit dari masalah penjualan dan pembelian dengan teliti. Yang ke C, ini C ya, melalui kegiatan lokakarya ya, presentasi ya, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah berkaitan dengan nilai keseluruhan, nilai per unit, dan banyaknya unit dari masalah penjualan dan pembelian dengan percaya diri. Bisa dipahami dulu sampai tujuan? Ada yang ditanyakan dulu? Bisa. Tidak ya? Oke, ya. Ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini apa sih PBL? Nah, di sini PBL itu adalah model kita ya. Proses pembelajaran kita menggunakan model PBL, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, lalu apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti kalian kasih masalah tuh. Kasih masalah yang berkaitan dengan materi kita, dikaitkan budaya Cirebon. Kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar. Artinya di sini kalian akan dibentuk kelompok, dimasukkan dalam ruangan-ruangan kecil, kemudian berdiskusi tentang masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti di sini ada, kalau kalian ada yang ditanyakan, itu bisa ya di sini ya, kita ada bimbingan di sini. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ada presentasi ya. Nanti kalian yang hasilnya bagus gitu ya, nanti dipresentasikan. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian, nah langkah-langkah ini yang terpenting ya. Langkah-langkah pemecahan masalah ini berbeda dari yang biasa Bapak terangkan sebelumnya ya. Jadi di sini ada perbedaan dari bab-bab sebelumnya. Kalau kalian mengerjakan matematika itu kan hanya diketahui, ditanyakan, kemudian langsung jawab. Di sini kita coba pecah-pecah ya langkahnya ya. Itu ada memahami masalah. Apa sih isinya? Jadi kalau misalkan kalian ada di sebuah soal, diberikan sebuah soal, cara mengerjakannya nomor 1 atau langkah pertama adalah memahami masalah. Memahami masalah itu isinya adalah apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi kalian nanti ditulis dulu memahami masalah. Kemudian di bawahnya ditulis apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Jadi kita menganalisis ya, menganalisis masalah tersebut
soal tersebut ya. Kemudian merencanakan penyelesaian. Apa isinya? Merencanakan penyelesaian itu adalah mendeskripsikan dengan kata-kata langkah-langkah apa yang diperlukan atau yang harus dilakukan ketika memecahkan masalah tersebut. Itu merencanakan ditulis ya, berarti dengan kata-kata. Kemudian melakukan perhitungan. Nah, ini yang biasa kalian kerjakan. Langsung angka-angkanya dituliskan di bagian melakukan perhitungan. Yang keempat adalah memeriksa kembali. Memeriksa kembali ini kalau ada cara lain boleh dituliskan. Kalaupun tidak ada, berarti langsung disimpulkan ya. Apa kesimpulannya dari soal tersebut. Paham ya? Yang langkah-langkah ini ya? Pak. Oke. Paham, Pak. Bapak coba ya. Bapak akan kasih gini. Nah, ini mengenal dulu deh, mengenal kebudayaan Cirebon. Ini karena ada penilaiannya. Di sini ada mengenal budaya Cirebon. Bapak pengen tanya di kalian nih. Ini gambar apa? Tari topeng. Pernah tahu tari topeng? Topeng, Pak. Pernah tahu dan pernah melihat tari topeng? Udah. Udah sering ya? Udah, Pak. Iya betul. Karena di SMP 2 juga ada ya. Kedengaran nggak suara? Suaranya kedengaran nggak Bapak? Suara Bapak masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, oke. Masih. Ya. Ini tari topeng ya. Tari topeng ini adalah salah satu kebudayaan yang ada di Cirebon ya. Yang berikutnya, apa ini? Ini jelas nggak ya? Bapak deskripsikan dulu ya. Ini adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh Sultan ketika karnaval. Biasanya ini ada trisula di depan. Apa? Taksi, Pak. Paksi, betul. Taksi, Pak. Paksi, ini hanya orang-orang tertentu ya bisa naik di taksi. Oke, bagus ya. Ada lagi. Kelima. Ini apa? Bentar. Ada di kesepuhan. Oh. Ayo, apa ini? Masjid Agung, betul ya. Ini adalah Masjid Agung, masjid yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Dulunya di sini ada ininya ya, ada apa namanya? Kubahnya. Ada kubahnya, tapi menurut cerita ini kubahnya pindah ke Banten, tapi nggak tahu ya Bapak, karena ini cerita dari turun temurun ya. Ini adalah Masjid Agung Cirebon. Jadi masjid pertama yang didirikan di Cirebon ya ini. Jadi bukan Masjid At-Taqwa ya. Kalau kalian tahu Masjid At-Taqwa itu masjid terbesar dan paling terkenal di kota Cirebon, tapi sebenarnya inilah masjid pertamanya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Apa ini? Belum diganti, Pak. Oh, belum ganti. Diganti. Pak. Gua Sunyaragi. Sunyaragi. Ya, betul. Pak. Ada yang pernah ke Gua Sunyaragi? Udah pernah, Pak. Belum, Pak, belum. Ada yang belum. Nah, bagi yang belum jalan-jalan ya. Pak. Ini adalah situs peninggalan para wali. Jadi tempat bertemunya para wali itu ada di sini, Gua Sunyaragi. Lanjut. Nah, ini terakhir, ayo apa? Belum diganti, Pak. Belum ganti ya. Biasanya ini ada jeda ya. Masih gua. Oh, ini. Oh iya, Pak. Dadrat. Apa? Nadran itu bahasa Cirebon ya. Nadran ya. Bahasa Indonesia ini adalah pesta laut. Iya. Buat apa sih pesta laut itu? Ini kebudayaan, ini buat apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Ini berupa
wujud rasa syukur masyarakat Cirebon terhadap hasil alam gitu ya. Jadi perahu-perahunya ini dihiasi dengan hasil-hasil alam, kemudian diajak masyarakatnya mengelilingi laut gitu ya, nanti kembali lagi. Nah, ini sangat ramai sekali ya. Ada yang pernah ikutan? Pernah ikutan? Ada? Pernah Kak, pernah. Pernah, pasti pernah ya. Pernah. Orang Cirebon ya. Oke, itu sekilas ya tentang kebudayaan Cirebon. Diharapkan kalian bisa lebih mengenal, lebih mencintai budaya-budaya Cirebon dan melestarikan tentunya ya. Nah, ini aritmetika sosial. Apa sih aritmetika sosial itu? Ilmu matematika yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Nah, coba Bapak kasih masalah ya, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang Bapak siapkan, nanti Bapak akan tanya sesuatu dari animasi berikut. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Apakah anak-anak tahu topeng Cirebon? Ya, topeng Cirebon adalah kebudayaan yang ada di Cirebon. Simak ilustrasi berikut ya. Harga sebuah topeng Cirebon Rp125.000. Jika kalian akan membeli 4 buah topeng, tentu uang yang harus dibayarkan adalah Rp500.000. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa menentukan Rp500.000 disebut nilai keseluruhan. Rp125.000 disebut nilai per unit. Sedangkan 4 buah topeng disebut banyaknya unit. Jadi, rumus untuk menentukan nilai keseluruhan adalah apa dikali apa, nilai per unit adalah apa dibagi apa, dan banyaknya unit adalah bagaimana. Silakan ya, dipikirkan, didiskusikan, kita catat rumusnya. Nah, itu ya. Itu adalah animasinya. Bapak pengen diskusi dulu nih. Bapak pengen diskusi dulu dengan kalian. Tadi kan animasinya mengatakan bahwa sebuah topeng harganya adalah Rp125.000. Jika beli 4 buah topeng, maka harus dibayar Rp500.000. Begitu ya? Nah, yang Rp500.000 itu disebut nilai keseluruhan. Kemudian Rp125.000 ini disebut nilai per unit. Dan 4 buah topeng itu tadi disebutkan itu disebut banyaknya unit. Pertanyaannya adalah bagaimana rumus menentukan nilai keseluruhan? Banyaknya unit dikali nilai per unit. Nilai per Unit dikali nilai per unit. Banyak unit. Apa tadi? Banyaknya unit dikali nilai per unit. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalian kan tadi diilustrasikan harga seluruhannya Rp500.000 ya. Rp500.000, harga per unitnya Rp125.000, banyak unitnya 4. Berarti betul ya? Betul nggak tadi rumusnya? Iya, betul. Jadi kalau dikaitkan dengan angka, kalian langsung tahu ya. Oh, ternyata nilai keseluruhan itu rumusnya adalah banyaknya unit dikali nilai per unit. Atau boleh dibalik, nilai per unit dikali banyaknya unit. Oke, bagus ya. Pertanyaan kedua, bagaimana rumus menentukan nilai per unit? Nah, nilai keseluruhan ya di atas kan Rp500.000 ya dibagi banyaknya unit. Betul. Bagus ya. Terakhir. Bagaimana cara menentukan
rumus mencari banyaknya unit? Keseluruhan dibagi nilai per unit. Nilai keseluruhan Dibagi dibagi Nilai per unit. nilai per unit. Iya. Kalau dilihat dari tadi animasi, apa dengan apa tuh angkanya tuh? Dari animasi tadi. Angka 4. Banyaknya unit itu kan 4. Sama dengan nilai keseluruhannya berapa tadi? 500.000. 500.000 dibagi nilai satuan. Nilai satuannya 125.000. Nah, itu prosesnya ya. Berarti kalian bisa menemukan rumusnya ternyata ini nih, gitu ya. Rumusnya sudah berdasarkan animasi tadi, kalian sudah bisa menentukan rumusnya nilai keseluruhan itu rumusnya apa, nilai satuan itu rumusnya apa, kemudian banyaknya satuan atau banyaknya unit itu bagaimana. Oke, bagus ya. Ada dulu yang ditanyakan sekarang sebelum Bapak lanjutkan? Barangkali ada yang kurang jelas, silakan tanya. Enggak, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, udah tampil. Jadi, nilai keseluruhan itu adalah nilai harga dari suatu barang dalam satu kesatuan. Rumusnya betul tadi ya, banyaknya unit dikali nilai per unit. Ya. Nilai per unit. Coba ini mencari nilai per unit. Apa sih artinya nilai per unit? Nilai satuan dari barang tersebut. Banyak. Ya, Dari nilai per unit rumusnya nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. dibagi banyaknya unit. Oke. Satu lagi. Nah, ini. Banyaknya unit itu adalah banyaknya unit sama satuan dengan dari suatu barang. Rumusnya Nilai keseluruhan dibagi nilai per unit. nilai per unit. Oke. Udah paham ya yang ini ya? Menemukan rumus, pengertiannya, definisinya sudah dipahami. Berikutnya kita masuk pemecahan masalah. Nah, ini. Ibu membeli 15 ekor ikan kakap merah dengan ukuran yang sama di tempat pelelangan ikan. Perhatikan ya, satu kalimat ya. Kalau pemecahan masalah itu harus satu kalimat dipahami. Beli 15 ekor kakap dengan ukuran yang sama di tempat pelelangan ikan. Setelah ditimbang, beratnya 5 kg. Jika harga per kilogram ikan tersebut adalah 30.000, maka berapa rupiah harga per ekor ikan tersebut? Nah, gini. Tadi kan di depan Bapak sudah menerangkan ya. Cara menyelesaikan permasalahan itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah memahami masalah. Yang isinya apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Kalian hayati dulu soal ini, nanti Bapak tanya. Apa isi memahami masalah di soal tersebut? Ada yang bisa? Membeli 15 ekor Ayo, ada yang bisa? Tadi, memahami masalah itu isinya adalah apa yang ditanyakan di soal tersebut. Ditanyanya ini Pak, Apa? berapa rupiah harga per ekor ikan Pak? Berapa rupiah harga per ekor, betul. Kemudian diketahuinya. Diketahui 15 ekor Belinya ikan 15 kakap. ekor ikan. Berat seluruh ikannya 5 kilo. Harga per kilonya 30.000. Ya, bagus. Berarti udah paham ya tadi ya, memahami masalah itu langkahnya. Oke. Ini yang paling sulit nih. Bagaimana cara merencanakan penyelesaian? Ada 30.000 dikali 5 Pak. 30.000 kali 5. 15. 15.
15, Pak. 30.000 rupiah dikali 5 berapa? Dibagi 15. Berapa Bapak yang tanya? Dibagi Hasilnya 15. berapa? 30.000 kali 5. 150.000 Pak. 150.000. rupiah. Itu 150.000 itu berapa ekor? 15. 15 ekor. Ya, berarti nyambung ya. Udah nyambung ya. 15. Berarti kalau pengen dapat harga 1 ekor, diapakan? Dibagi lagi. Dibagi. Dibagi 30. Dibagi 15. 150.000 dibagi 15. dibagi 15. Oke, bagus. Ya, itu adalah merencanakan ya. Jadi, kalian konsep ini masalahnya apa sih yang diminta gitu ya, arahnya kemana, tuliskan di merencanakan penyelesaian. Lalu, langkah ketiga apa tadi tuh? Ada yang ingat nggak? Langkah ketiga apa tadi? Apa? Melakukan perhitungan. Perhitungan. Melakukan Nah, ini yang perhitungan. biasa kalian kerjakan ya. Yang biasa di SD juga mungkin seperti itu ya, diketahui, ditanyakan langsung menghitung. Nah, ini bagian inilah. Apa yang kalian tulis pertama di bagian melakukan perhitungan? 30.000. 30.000 30.000 dikali 5 kilo lalu dibagi 15. 15. Oke, ya 15. betul. 30.000 rupiah dikali 5 kilogram Dibagi dibagi 15. 15. Iya, bagus sekali. Pertanyaan terakhir, adakah cara lain untuk mengerjakan soal ini? Adakah cara lain selain yang tadi disebutkan? Bagaimana kalau misalkan ini kita kan beli 15 ekor ya, 15 ekor 15 lima- bagi 5. Nah, 1 itu terus. kilonya isi 3. Nah, bagus. Terus dibagi 30.000. Dibagi 30.000. 15 dibagi Tadi udah 5. betul. 1 15 kilonya ekor. isi 3. 1 kilo isi 3 ekor. 3 ekor. Terus Ekor. terus diapakan? Ayo, ini udah menarik nih. Udah bagus nih. Terus Bagi 3. Ti- Ayo, pikirkan. Bapak tunggu. 15 bagi 5, 30.000 bagi 3 ya. 15 dibagi 5 dapat 3, 30.000-nya bagi 3. 30.000 dibagi 3. 3. Ya, betul sekali. Jadi ini ada cara lain ya ternyata. Ini bisa dengan 15 ekor ini dibagi 5 dulu. Jadi dapat 1 kilo itu 3 ekor. 1 kilo 3 ekor, sedangkan di sini udah jelas harga per ekornya 30.000. Berarti harga per ekornya tinggal 30.000 dibagi berapa? 3. Dibagi 3. Oke, mantap sekali kalian, itu luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya apa tuh? Nanti ada kesimpulan ya di bawahnya ya. Jadi harga per ekor ikan tersebut Harga per ekornya adalah 10.000 Pak. iya betul 10.000 Rupiah. Oke, luar biasa ya. Itu adalah bagaimana cara menyelesaikan pemecahan masalah. Ada 4 langkah dan Bapak rasa kalian itu sudah memahami ya langkah-langkahnya seperti itu. Cara menemukan rumus juga kalian bisa. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Di langkah berikutnya kita bentuk kelompok yang sudah Bapak siapkan. Nanti begini, ketika nanti ada di layar kalian meminta masuk room, kalian klik ya. Nanti kalian pindah tempat. Kalian pindah tempat, nanti Bapak akan bagi-bagi ininya. Mungkin agak sedikit menunggu ya. Ya, Pak. Oke Pak. Pak mau kota dulu Pak, bentar Pak. Silakan ya. Kalian download ini ya, apa namanya? Tadi sudah memiliki LKPD-nya ya. Nanti didiskusikan di grup room, maksudnya di room. Jadi di ruangan khusus Iya, yang Pak. isinya kelompok-kelompok Iya, Pak. kalian diskusikan
apa yang tidak kalian pahami, barangkali teman kalian tahu bagaimana cara menyelesaikannya, begitu ya prosesnya. Aku akan bagi dulu kelompoknya. Belum lah macam. Di mute dulu ya suaranya ya. Bapak lagi bentuk masukin ke kelompok dulu. Itu lagu dari siapa, Je?
This meeting is being recorded. Ayo Ya, diskusikan ini kok apa ada Pak hasilnya. Ajis. Ya Pak. Ini di ruangan ini ada pengawas ya. Ada yang ngawasin. Nah, ini ada dari luar ya. Yang tidak ada fotonya itu. Nah, itu ngawasin kalian diskusi. Sudah apa yang kalian dapatkan? Atau masalah apa nih yang kalian bawakan? Tadi kan sudah di LKPD ada kasus nomor 1 ya. Coba dibacakan. Iya, Pak. Dibacakan soalnya. Ya, Pak. Farah nggak nyambung ya suaranya Farah. Masalah 1 toh, Pak. Nah, ya Sob, coba. Perahu Pak Andi menghabiskan bahan bakar solar sebanyak 7 liter untuk 112 km. Hitunglah uang yang harus dikeluarkan Pak Andi untuk perjalanan 192 km. Bila harga bahan bakarnya 9.400.000 per liter, maka berapa yang harus dikeluarkan uang oleh Pak Andi? Iya, betul ya. Gimana? Gimana itu? Kan di situ ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah. Ada 4 langkah itu ya. Berarti kalian nanti ditentukan memahami masalahnya apa, merencanakannya bagaimana, melakukan perhitungan, sama yang terakhir ini ya, menyimpulkan ya. Menyimpulkan. Coba dari Auran memahami masalahnya apa? Memahami masalah ditanyakan harga bahan bakar untuk perjalanan 102 km. Diketahui 1 liter solar untuk perjalanan 112 km, harga 1 liter solar 9.400 rupiah. Iya, terus? Merencanakan penyelesaian. Pertama, cari dulu jarak 1 liter soal dengan cara menggunakan 12 km dengan 7 liter menghasilkan 16 km. Kemudian jarak 192 km dibagi 16 km, hasilnya 12 liter. Besar uang seluruhnya untuk membeli solar adalah 9.400 ya dikali 12. Ya, Lakukan perhitungan. Jarak 1 liter. Sebentar dulu Auran, Bapak pengen nanya dulu, merencanakan ada yang lain nggak versinya? Coba, yang Desta, merencanakannya bagaimana? Sama Pak, kayak gitu Pak. Sama, kata-katanya. Coba yang lain. Barangkali, coba Raffi dibacakan, merencanakan. Sama Pak, yang pertama cari dulu jarak 1 liter soal dengan cara membagi 12K dengan 7 liter menghasilkan 16. Kemudian jarak 192 km dibagi 16 hasilnya 12 liter. Besar uang seluruhnya untuk membeli solar adalah Rp 9.400 dikali 12. Iya. Nanti didiskusikan ya. Didiskusikan apa yang ditanyakan, boleh nanti dari coba Farah, suaranya Farah dites. Pak. Nah, ada itu. Farah ada suaranya. Farah ada suaranya ya. Dilanjut ya diskusinya ya. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh tanya jawab gitu. Tanya jawab boleh. Oke ya, tanya jawab boleh ya. This meeting is being recorded.
Ibu atau Bapak mau ikut ke room atau di sini saja Bapak Ibu? Oh iya. Ikut room Ibu mah ya. Tadi suaranya kurang jelas Pak Ibu, punten. Itu putus-putus. Gimana Ibu? This meeting is being recorded. Ayo gimana diskusinya? Jalan tidak? Jalan. Apa belum je? Coba soalnya apa yang kelompok ini dibacakan? Masalah 2 apa? Ya. Ya. Soalnya apa? Soalnya Yang dibacakan. itu. Tari topeng merupakan tarian khas posisi Cirebon. Topeng sebagai pelengkap utama tari tersebut banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Harga jual topeng 180.000 per buah. Jika Pak Ibu mengeluarkan 900.000 rupiah, maka berapa buah topeng yang dapat dibeli Pak Ijo? Memahami masalahnya bagaimana? Dari soal tadi yang dibacakan, isinya apa? Yang ditanyakan banyak Ditanyakan. dengan 900.000 rupiah. Itu desa jangan dimakanin kabelnya. Dibagi 900.000 dengan 5. Ya, merencanakan gimana merencanakannya? 900.000 rupiah. Jadi 900.000 rupiah. Membagi jumlah uang yang dikeluarkan Pak Ijo dengan harga topeng 80.000 dibagi 900.000 sama dengan 5. Nah, Jadi topeng yang didapat Pak Ijo dengan uang 900.000 rupiah adalah 5 topeng. 5 topeng. Jadi hasil yang dapat dibeli oleh Pak Ijo adalah 5 topeng. untuk lebih meyakinkan dan menunjang, kalian nanti lihat buku materi ya, Bapak nanti share ya. Materi, buku materinya di sana udah lengkap ya, bagaimana cara menyusun penyelesaiannya ya. Di situ untuk memperbaiki hasil kalian. Oke, kelompok ini udah bagus. This meeting is being recorded. Pak Dit gimana? Udah beres anak-anaknya? Lagi masih di room? Masih di room Ibu, sebentar lagi Bu. Oh iya. Sebentar Berapa lagi lama itu teh waktunya? Gimana Ibu? Berapa lama waktunya? Waktu Dikasih waktu? Iya betul Ibu, dikasih waktu di room Iya, itu. Iya. Ya Ibu di sini aja dulu. Iya Ibu. Sebentar lagi ya Bu ya. This meeting is being recorded. Bagaimana hasil diskusinya? Jalan tidak? Iya ada ya. Itu Aymar di kamar mandi atau di apa itu? Di ruang tamu Pak. Oh ruang tamu. Iya. Oh iya. Soalnya bersebelahan pintunya.
Soalnya gimana? Soalnya nomor ini kelompok 3. Udah tahu. Udah buat. Udah, Pak. Sudah buat ya. Saya Nanti kirim di WA, Pak. nanti yang tampil siapa? Kelompok ini. Ini aja. Aimar, Pak. Aimar Aimar, apa? Pak. Hanif. Aimar sama Aimar, Pak. Aimar. Ya, Aimar udah difoto? belum Pak. Belum. Lo yang udah siap saja, yang udah siap. Oke, Pak. Oke, Hanif ya. Terus ya udah deh. Ya. Udah dipoto kan? Ya sih kalau salah cek dulu. Udah, Pak. Oke. This Ini nanti meeting is being recorded. kelompok 1 yang tampil siapa? Sudah siap? Siapa yang mau menampilkan? Aufa sama Farah ya? Iya. Iya, Pak. Aufa. Ya, Pak. Oke, Iya. udah difoto kan? Udah difoto? Bentar dulu, Pak. Dilihat ya. Dilihat apakah sudah difoto, nanti ditampilkan. Yang hasil fotonya kan kemarin. Ya, ditampilkan ya. Nanti Bentar dulu, Pak. Mau moto itu dulu. Mau moto Ya. jawabannya dulu. ya so. This meeting is being recorded. Di kelompok ini yang mau tampil siapa? Tampil apa, Pak? Yang ini membacakan presentasi Trisandi ya? Yang sudah ditentukan. Oh iya. Trisandi udah difoto? Udah difoto? Bentar, Pak. Trisandi atau Inggit itu kan tulisannya bagus ya? Inggit juga tulisannya bagus, fotonya bagus. Atau Valisa udah ada fotonya belum? Ya. Nanti di foto nanti ditampilkan ya. Nanti ditampilkan nanti urutan ya, nomor 1, 2, 3 nanti kalian urutan. Oke ya, kita kembali ya nanti ya ke ruang utama. This meeting is being recorded. Udah habis yang tadi. Cek. Cek. Ya, oke. Iya. Udah Keluar kembali sendiri, lagi Pak. di room utama. Kalian tadi udah berdiskusi dengan sangat baik ya di setiap roomnya. Bapak masuk satu persatu, memantau diskusi kalian. Sekarang coba tampilkan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti barangkali ada yang disampaikan dari teman, ada perbaikan dan sebagainya, boleh ya.
Kelompok 1, siapa yang mau menampilkan? Farah. Farah, udah ditentuin ya tadi di kelompok ya. Mana Farah? Aufa, Pak. Udah kembali belum Farah? Nggak Aufa. bisa Pak. Kok nggak bisa ditampilkan sih Pak? Di share. Masih beli dong. Coba tampilkan. Belum di itu. Di foto ya, tadi kan kalian udah mengerjakan tuh. Di foto, kemudian bisa share. Nanti bisa ditanggapi oleh teman yang lain. Atau Farah mana Farah? Tadi sudah belum? Farah atau Aufa? Silakan Farah. Perahu Pak Andi menghabiskan bahan bakar solar sebanyak 7 liter untuk Ini share-nya perjalanan mana? 100. Share-nya belum ditampilkan? Only host Pak masuk. Oh, sebentar, Bapak lupa. Iya. Iya. Bapak kasihkan ini dulu ya. Berapa itu, Berapa itu? Lihat tuh. Pergi 14. Yang lain di emot dulu, ya. Iya, Pak. Nah, itu udah. Nah, ya itu udah sip lah. Mantap. Tinggal Silakan, dibacain. Farah. Dibacakan Farah hasilnya. Perahu Pak Andi menghabiskan bahan bakar solar sebanyak 7 liter untuk perjalanan 112 km. Yuk, kembali lagi. Bilang lagi. Bilang lagi, di-share lagi. Share lagi. Jangan Share lagi. Share lagi. Ya, lanjut. Sob. bilang lagi kenapa itu? Saya aja. Apa aja Pak? Siapa? Farah. Masalah pertama, perahu Pak Andi menghabiskan bahan bakar solar sebanyak 7 liter untuk perjalanan 112 km. Hitunglah uang yang harus dikeluarkan Pak Andi untuk perjalanan 192 km bila harga bahan bakarnya Rp 9.400 per liter. Penyelesaiannya, memahami masalah. Ditanyakan harga bahan bakar untuk perjalanan 192 km. Diketahui 7 liter solar untuk perjalanan 112 km. Harga 1 liter solar Rp 9.400. Merencanakan penyelesaian. Pertama, cari dulu jarak 1 liter solar dengan cara membagi 112 km dengan 7 liter menghasilkan 16 km. Kemudian jarak 192 dibagi 16 km hasilnya 12 liter. Besar uang seluruhnya untuk membeli solar adalah Rp 9.400 dikali 12. Melakukan perhitungan besar uang seluruhnya Rp 9.400 dikali 12 sama dengan Rp 112.800. Memeriksa kembali terdapat cara lain yaitu
192 km dibagi 112 km dikali 7 dikali RP 9.400 sama dengan 112.800. Jadi besar uang yang harus dikeluarkan untuk membeli solar adalah 112.800. Iya. Bagus ya. Itu ayo ditanggapi yang lain. Ada yang mau menanggapi? Gimana hasil presentasi kelompok 1? Bagus, Pak. Betul ya jawabannya ya? Bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau menampilkan? Sandi, Pak. Sandi, Pak. Siapa? Sandi mana Sandi? Sandi. Nanti Bapak ini ya jadikan host dulu. Sandi, jangan diem baik. Ibu benang baju lagi mangan. Siapa yang lagi makan? Ini kayak Ada Trisandi, ada Adit ya kelompok 2. Silakan siapa? Atau ini Trisandi sudah dijadiin host bisa ini bisa presentasi? Nah, dibacakan. Masalah 2. Tari topeng merupakan tarian khas pesisir Cirebon. Topeng sebagai perlengkapan utama tari tersebut banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Harga jual topeng Rp180.000 per buah. Jika mengeluarkan Rp900.000, maka buah topeng yang Woi, jangan coret-coret. itu jangan coret-coret deh. Coret, woi. Tanyakan berapa buah topeng yang dapat dibeli Pak Ijo? Diketahui harga jual topeng sama dengan Rp180.000 per buah. Pak Ijo Rp900.000 merencanakan penyelesaian. Pak Ijo mengeluarkan uang Rp900.000. Jadi uang yang dikeluarkan Pak Ijo Rp900.000 bagi harga jual topeng Rp180.000 dan hasilnya adalah jumlah topeng yang dibeli Pak Ijo yang dengan jawab 900.000 dibagi 180.000 sama dengan 5. Jadi topeng yang dapat dibeli Pak Ijo adalah 5. Iya. Gimana? Ayo teman-teman yang lain. Betul ya? Bagus, Pak. Bagus. Oke, beri tepuk tangan kelompok 2. Oke ya, ini waktunya karena dibatasi ya. Karena kalian kan harus masuk pelajaran yang lain. Jadi proses pembelajaran kalian, pemecahan masalahnya sudah sangat luar biasa, sudah bagus ya. Memahami permasalahan di materi ini sudah Bapak nilai bagus, tinggal nanti kalian berlatih ada soal yang Bapak akan berikan di classroom, nanti kalian kerjakan ya sebagai penilaian ya, karena Bapak nanti butuh nilai kalian untuk mengukur kemampuan kalian seperti apa, kalian kerjakan, langsung dikembalikan di classroom ya. Sampai jam 10 malam batasnya ya. Sampai jam 22 ya. Jam 22 nanti malam nanti supaya Bapak bisa langsung koreksi. Jadi supaya bisa masuk ke materi berikutnya juga. Oke ya. Kita sampaikan dulu apa materi kita hari ini tadi sudah mempelajari tentang apa? Yang pertama, Matematika sosial. matematika sosial tentang apa? Sosial. Tentang apa?
Keseluruhan. Nilai keseluruhan, nilai per unit, banyaknya unit. Banyaknya per unit. Nilai keseluruhan apa rumusnya? Kali nilai unit. Nilai keseluruhan banyak nilai per unit. Iya. Nilai per unit apa rumusnya? Banyaknya keseluruhan dikali Nilai keseluruhan dibagi Nilai keseluruhan dibagi Banyaknya banyak unit. Banyaknya unit bagaimana banyaknya rumusnya? unit. Nilai keseluruhan dibagi nilai per unit. Luar biasa ya. Bagus ya. Kalian itu berarti benar-benar menghayati ya. Ingat, nanti materi berikutnya kita itu tentang keuntungan dan kerugian. Tapi harus diselesaikan dulu tugas hari ini ya. Di Classroom kalian buka Classroom-nya, download soalnya, kerjakan, difoto, kirimkan lagi ke Classroom. Nanti Bapak langsung nilai, Bapak nilai langsung Bapak kembalikan ke kalian nilainya. Begitu ya? Iya. Iya, Pak. Oke ya, tetap semangat ya. Tetap semangat, Iya, Pak. kita belajar matematika. Semangat kan di sini? Semangat semua? Sama. Semangat. Iya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang joget-joget, Tris Andi. Ada Pak. Ada yang ditanyakan? Enggak. Iya. Bapak ulangi ya, Bapak ulangi karena ada yang di chat nih apa yang dikirim ke Classroom. Di Classroom kalian buka, ada soal, di-download, kerjakan, difoto, kirimkan lagi. Begitu ya? Iya, paham tugasnya? Oke. Cukup ya sampai di sini ya. Semoga kalian sehat selalu. Ingat protokol kesehatannya selalu diterapkan. Jangan sampai peserta didik siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Cirebon jangan sampai kena COVID-19. Harus sehat selalu. Sehat selalu buat kalian ya. Salam buat Bapak Ibunya di rumah ya. Oke, ya. Sampai sini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajit bagus lah, udah ini lengkap semuanya. Lanjutkan, tetap semangat, luar biasa. Dan saya yakin ini kan tampil yang perdana saya Perdana ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan saya selalu bangga dari kelas ini ya, selalu senang sekali ya. Terima kasih.